Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi fadala bani adaman bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi منابع العلم والحكم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. Syukur alhamdulillah, kesekian kalinya kita bisa melanjutkan tentang pengenalan kita terhadap baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sesuatu yang berkaitan dengan beliau ini adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak berujung, sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Al-Habsyi, atau lebih familiar dengan karangan beliau yaitu Maulid Simtud Durar. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف. Tentulah lidah-lidah itu tidak akan bisa mewakili sifat-sifatnya Nabi SAW secara keseluruhan. Bahkan beliau mengatakan bi'ushri mi'syari awsaf, bahkan sekelumit daripada sedikit apa yang berkaitan sama Nabi itu nggak akan habis gitu loh. Lidah-lidah membicarakan sesuatu tentang Nabi nggak akan selesai. Bahkan mereka berpanjang lebar aja itu masih sekelumit dari sedikit tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu pun beliau juga mengatakan mengapa sih beliau ini tetap bikin karangan tentang maulidnya Nabi, walaupun di alasan beliau adalah sebagai penumbuh rasa kerinduan, walaupun hanya sekelumit daripada apa yang beliau tahu tentang Nabi Muhammad. Beliau tetap ngarang maulid itu supaya orang-orang yang dengar ini akan terobati rasa ingin tahunya, dan akan muncul itu nanti kerinduan terhadap Nabi Muhammad. Tapi beliau juga sampaikan bahwasanya nggak akan selesai. Kalau mau membahas Nabi Muhammad benar-benar bahas, nggak akan selesai. Tapi yang sekelumit ini semoga bermanfaat. Beliau juga bilang, wa illa fa'anna tu'ribul aklam an syu'uni khairil ana. Begitu juga bukan hanya diucapkan dalam ucapan, andai kata semua hal-hal yang berkaitan sama Nabi Muhammad SAW ditulis oleh pena-pena yang ada di atas muka bumi ini, niscaya kesempurnaan, keindahan, hikmah, dan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis dan selesai. Ba'dul ulama juga menggambarkan andai kata pena-pena ada di seluruh dunia ini, kemudian dedaunan menjadi lembaran-lembaran kertas untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, niscaya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah cukup. Banyaknya pena yang ada di atas muka bumi ini dan banyaknya lembaran-lembaran daripada dedaunan. Hakala, inilah mereka-mereka yang mengetahui hakikat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berusaha sedikit-sedikit apa yang kita mampu, dan semoga yang sedikit ini menjadi amalan yang terbaik buat kita, walaupun ini hanya sekedar pengenalan yang sifatnya inti-inti seperti yang di awal kita pernah sampaikan. Abu Muhammad Al-Maliki melihat banyaknya keterbelakangan kaum muslimin dalam mengenal baginda Rasulullah SAW, maka beliau mengarang karangan yang begitu tipis, yaitu Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah, yang bertujuan supaya minimal orang-orang ini mengetahui tentang poin-poin penting daripada perjalanan kehidupan Nabi SAW. Sampailah kita pada bab tentang sekelumit surat-suratnya Nabi. Jadi Nabi mengirim surat ke banyak pembesar-pembesar pemimpin di beberapa penjuru dunia di zamannya Nabi, tapi Abu Muhammad Al-Maliki di sini hanya memasukkan 3 surat. Ya, nanti kalau kita telaah, kenapa sih kok 3 surat ini yang beliau masukkan? Karena zaman dulu itu memang kalau dikatakan dunia itu hanya bagian timur dan bagian barat. Ya kan, kalau bagian timur itu kerajaan yang terbesar adalah Persia, bagian barat adalah Romawi. Di zamannya Nabi itu yang dikdaya
dua bagian dunia yang didaya, timur dan barat, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk semesta alam. Allah jadikan Nabi lahirnya di kota Mekah, yang mana kalau kita lihat secara geografi Mekah ini berada di tengah gitu. Jadi Nabi untuk ke Persia gampang, mudah aksesnya, dan juga untuk ke Romawi juga mudah. Ya, kita telah sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Abuya Muhammad Al-Maliki di dalam kitab karangan beliau, rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin. Di dalam kitab tersebut ini ya salah satu pandangan Al-Fakir terhadap surat-surat tersebut ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita keamanahannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tantangan kehidupan yang langkah, tantangan tentang kehidupan yang begitu besar, di mana ketika itu kaum muslimin hanya satu kelompok yang tidak begitu besar, tidak begitu banyak, akan tetapi memberanikan diri untuk melangkah, mengajak kelompok yang lebih besar sebagai gambaran bahwasanya Nabi tidak diutus hanya untuk kaum Arab, bukan tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, tapi Nabi diutus untuk seluruh dunia, bahkan semesta alam, seluruh alam semesta. Akhirnya Nabi dalam pengungkapan atas rahmat beliau dan salah satu tujuan kehidupan beliau untuk mengajak seluruh manusia ke dalam Islam, adanyalah surat menyurat antara baginda Rasul dan banyak daripada pemimpin-pemimpin dunia ketika itu. Di antaranya yang dicantumkan oleh Abuya Muhammad Al-Maliki adalah surat yang beliau kirim kepada Heraklius atau raja daripada Kaisar Romawi. Saya Al-Fakir akan baca bahasa Indonesianya. Beliau memulai surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau tulis, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius sebagai pembesar Romawi. Beliau sampaikan keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Kemudian kan biasanya kalau sesama muslim Assalamualaikum, tapi karena beliau karena si Heraklius ini belum muslim, belum Islam, maka salamnya beliau adalah keselamatan, salam bagi mereka-mereka yang mengikuti petunjuk dari Allah. Kemudian amma ba'du, adapun selanjutnya beliau mengatakan, maksudnya beliau, saya mengajak Anda dengan ajakan agama Islam. Masuklah Islam, maka Anda akan selamat dan Allah akan berikan pahala ganda untuk Anda. Tapi jika Anda berpaling, maka Anda akan menanggung beban dosa semua rakyat. Kemudian Nabi menambahkan kalimat, wahai ahli kitab, marilah kita mengikuti kalimat yang sama ya, sebagaimana kita ketahui apa ajarannya Nabi dengan Nabi sebelumnya ya. Orang-orang Romawi kan banyak pengikutnya Nabi, mengaku pengikutnya Nabi Isa atau Nasrani. Beliau mengatakan, mari kita kembali mengikuti kalimat yang sama, yakni jangan sekali-kali menyembah selain Allah dan jangan pula pernah menduakan atau menyekutukannya dengan apapun. Dan janganlah pula sebagian kita dan sebagian yang lain beranggapan adanya Tuhan selain Allah. Maka jika kita berpaling, saksikanlah kami sebagai orang-orang yang beriman terhadap Islam. Jadi enggak, kalau ada yang berpaling, kita beda ya. Saya Islam, Anda tidak tahu. Jadi demikian orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian tidak beriman kepada Allah, kemudian dia mengaku-ngaku Islam, ketahuilah bukan itu yang Islam. Islam itu yang demikian, mengakui atas kenabian daripada Nabi Muhammad. Jadi Nabi juga menyampaikan tadi kepada Heraklius, kalau kau masuk Islam, kau akan selamat. Dan kalau kau masuk Islam, kau dapat ganjaran yang double. Kau masuk Islam, kau dapat ganjaran, dan kau dapat ganjaran karena pengikutmu juga mengikuti dirimu. Tapi juga sebaliknya, ketika Nabi mengatakan, kalau kau berpaling, maka kau akan menjadi beban. Kau akan terbebani terhadap dosa-dosa orang yang juga berpaling ya, sebagaimana telah kita terangkan kemarin bahwasanya Heraklius adalah salah satu raja yang enggan untuk masuk ke dalam Islam, walaupun ada kecondongan besar terhadap Nabi Muhammad, tapi minimal dia tidak berlaku kurang ajar terhadap surat yang dikirimkan oleh baginda Rasul. Selanjutnya di dalam kitab ini yang kedua, suratnya baginda Rasul kepada Raja Najasyi atau raja daripada negeri Najasha, daerah Najasha ya, kemarin sudah kita bahas.
Raja Najasyi ini raja daripada negeri Habasyah. Habasyah ini daerah Ethiopia. Nah, beliau mengirim surat. Beliau dahului juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai gambaran kepada kita, siapapun yang kita hadapi, maka hendaknya kita bercakap sesuai dengan cakap siapa yang kita hadapi. Enggak semuanya sama, bikin sama, copy paste enggak, semuanya disesuaikan. Nabi menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad sebagai utusan Allah kepada Najasyi penguasa Habasyah. Adapun selanjutnya, amma ba'du, Nabi mengatakan, saya ucapkan puji syukur kepada Allah yang mengutusku pada dirimu, yang tiada Tuhan kecuali Dia, sebagai zat yang maha menguasai, sebagai zat yang maha suci, sebagai zat yang maha penyelamat, sebagai zat yang maha pengaman, lagi maha pemelihara. Dan saya juga bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah ruh Allah dan kalimatullah, dan Allah letakkan kepada Maryam sebagai wanita yang suci, bersih, dan terjaga hingga ia mengandung. Dan Allah menciptakan Isa dari rohnya dan meniupkannya sebagaimana Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya. Sungguh saya mengajak Anda untuk mengikuti Allah semata dan tiada satu sekutu pun baginya, dan senantiasa taat kepadanya serta mengikuti dan percaya terhadap apa yang Allah datangkan pada diriku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan saya hendak mengajak Anda berserta pada tentara untuk mengikuti Allah. Sungguh saya telah sampaikan dan nasihati, maka terimalah nasihatku. Dan aku telah mengutus putra pamanku, ya sebagaimana pelajaran yang telah lewat, bahwasanya Nabi mengutus Ja'far sebagai Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi Habasyah. Dia mengatakan, saya mengutus Ja'far kepada kalian dan disertai orang Islam. Jadi ada temannya, Sayyidina Ja'far ada temannya. Kemudian di akhir daripada surat beliau mengatakan keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Nah, sebagaimana telah kita pahami ya, kemarin dibawa oleh Amr bin Umayyah ad-Dhamiri surat beliau. Kemudian Raja Najasyi itu membalas suratnya Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, saya bersaksi kepada Allah, sungguh dia Muhammad Nabi yang ummi dan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, yang tengah dinantikan oleh para ahli kitab. Dia ngakuin berarti, sungguh kabar yang dibawa Musa akan adanya penunggang keledai sama halnya dengan kabar yang telah dibawakan oleh Isa akan adanya sang penunggang unta. Allah. Jadi ngelegoin ya, bahasanya Raja Najasyi ini indah, bahasanya baik demikian. Intinya tadi itu bukan suratnya, mohon maaf ya, tadi ucapannya Raja Najasyi terhadap sang pembawa surat. Jadi dia mengatakan, saya bersaksi kok bahwasanya Allah dan ini Nabi Muhammad benar-benar, karena ini yang ditunggu oleh kita gitu loh. Dan beliau mensifati bahwasanya Nabi Musa menerangkan tentang akan adanya Nabi Isa, dan Nabi Isa menerangkan akan adanya seorang Nabi setelah beliau sebagai penunggang unta, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Raja Najasyi, Raja Habasyah mengirim surat balasan dengan dia dahului Bismillahirrahmanirrahim, surat untuk Muhammad utusan Allah dari Asy-Syahamah Raja Najasyi. Salam buat Anda wahai Rasulullah, berserta rahmat serta berkahnya, yang tiada Tuhan kecuali Allah, serta yang telah memberiku hidayah kepada Islam, yaitu Allah sendiri ya. Adapun selanjutnya, sungguh telah sampai padaku surat Anda ya Rasulullah beserta apa yang telah Anda sebutkan tentang Isa. Maka demi Tuhan yang mengatur bumi dan langit, sungguh Isa tidak seperti yang telah Anda sungguh Isa seperti yang Anda sebutkan ya. Jadi dia mengiyakan terhadap apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Sungguh kami telah mengetahui apa yang telah membuat Anda diutus kepada kami. Jadi dia telah mendengar juga tentang Nabi Muhammad. Untuk itu saya bersaksi bahwa Anda merupakan utusan Allah yang memang benar dan membenarkan. Sungguh aku berbaiat kepadamu dan juga berbaiat kepada putra pamanmu. Dan aku telah masuk agama Islam di depan Allah, Tuhan pengatur semesta alam. Dan telah aku utus putraku
Tapi jika Anda menginginkan aku untuk datang sendiri, maka aku akan segera laksanakan. Dan sungguh aku bersaksi bahwa apa yang Anda katakan adalah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Indah ya, jadi pahala suratnya itu menghormati benar. Dan yang terakhir yang dituliskan oleh Abu Muhammad Al-Maliki tentang suratnya Nabi, yaitu suratnya Nabi kepada pemimpin Kisra, yaitu Raja Persia. Beliau juga mulai suratnya beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad kepada Raja Kisra, pemimpin Persia, ya, pembesar Persia. Salam bagi yang mengikuti petunjuk dan bagi yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, serta bagi yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, juga tiada sekutu baginya, dan yang bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Kemudian beliau mengatakan, saya mengajak Anda untuk mengikuti Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada manusia seluruhnya untuk mengingatkan yang hidup dan menegaskan yang kafir. Masuklah agama Islam, maka Anda akan selamat. Tapi jika Anda berpaling, maka Andalah yang menanggung dosa-dosa orang Majusi. Karena orang di Persia itu rata-rata orang Majusi. Nah, setelah membaca surat tersebut, ternyata Raja Kisra malah menyobek-nyobek surat. Setelah surat tersebut dibacakan, malah dia menyobek-nyobek surat tersebut, dan sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Allah juga akan merobek-robek kerajaannya pada setiap sobekan tersebut. Kemudian di akhir daripada selesai 3 surat ini yang dicantumkan oleh Abu Muhammad Al-Maliki tentang sekelumit surat-surat beliau, Abu Muhammad Al-Maliki mengatakan di sini, Heraklius sebagai Raja Romawi, dia menolak akan ajakannya Nabi dengan penolakan yang baik. Tapi Kisra sebagai Raja Persia, dia Kisra sebagai Raja Persia, dia menyobek-nyobek dengan sobekan yang tidak terhormat. Maka di sebagian riwayat dikatakan, Rasul mengatakan Allah akan tetap menetapkan kerajaan Romawi, sedangkan bagi kerajaan Persia, Kisra, Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya. Sebagaimana kita ketahui ya, Persia kelak akan ditaklukkan dengan penaklukan yang tidak baik, ya. Benar-benar sungguh terjadi ucapan baginda Rasul SAW tentang benarnya Allah akan merobek-robek dan menghancurkan kerajaannya. Dan memang benar, yang masih bertahan adalah kerajaan Romawi. Inilah sekelumit daripada amanah yang beliau emban, salah satu gambaran akan amanah yang telah beliau emban dan beliau menunaikan sebagaimana gambaran hidup bagi kita dimanapun posisinya kita. Nabi mengajarkan kepada kita untuk menunaikan amanahnya sesuai daripada di mana posisinya kita sebagai apa, sesuaikan amanah tersebut. Dan Nabi di sini juga menerima apapun konsekuensi daripada apa yang beliau lakukan, ya kan, seakan-akan mengajak sesuatu yang lebih besar, yang jauh lebih besar. Tapi beliau seakan-akan tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dan justru Allah, memang ini satu gambaran ya, Allah justru menampakkan ketakutan bagi sesuatu yang besar kepada sesuatu yang kecil tapi dilindungi dengan iman, ya. Sesuatu kekafiran walaupun besar dikatakan nusirtu birra'b masirata syahrin. Nabi mengatakan, saya ini ditolong sama Allah dari perjalanan 1 bulan. Contoh, dari Mekah ke Persia mungkin perjalanan 1 bulan. Itu orang Persia kalau dengar Nabi Muhammad mau nyerang, itu walaupun Nabi belum datang 1 bulan sebelumnya, semuanya ketakutan semua. Padahal Persia lebih besar, walaupun Persia lebih dikdaya, tapi karena Nabi adalah orang-orang min ahli iman, Nabi dan sahabatnya orang min ahli iman, maka Allah pun akan meletakkan ketakutan bagi para musuh-musuhnya Nabi SAW. Begitu juga gambaran buat kita jangan pernah takut terhadap dimanapun Allah meletakkan kepada kita atas posisi kehidupan kita, karena kita min ahli iman, kita ini orang-orang min ahli iman. Dan semangatlah terhadap dimanapun posisi kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentu hikmah daripada surat menyuratnya Nabi tentu masih lebih banyak.
dan saya tidak mau melingkupi akan hikmah-hikmah yang bisa antum pahami masing-masing. Mungkin sekelumit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan yang sempurna seperti kemanfaatan yang telah Allah berikan kepada kaum sholihin di atas majlis-majlis mereka. Walaupun dalam keterbatasan ini kita tetap meminta akan kemanfaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tutup dengan doa talqinuz dzikir dan doa qunut, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya tentang mereka-mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnat asy-syaitan ya qadim al-ihsan kama laka alaina min ihsan qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ya firana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم.